Bab 1198. Pil, semakin sering dia melakukan kontak dengan dan memahami tempat ini, semakin dia merasa bingung tentangnya. Apa identitas Master Ashen Pine ini? Wang Lin berjalan menjauh dari gua dan menatap langit 7 warna di luar. Dia ingat bahwa di kehampaan, tempat dia pertama kali bertemu dengan orang-orang dari alam luar, ada juga cahaya 7 warna yang datang dari alam luar. Masuk dan keluar gua membuat Wang Lin merasakan segunung tekanan menimpanya, dan ekspresinya menjadi sangat suram. Secara khusus, dia memikirkan pertarungan sebelumnya dengan Master Ashen Pine. Mantra yang dia gunakan untuk memanggil roh ketujuh dari alam sangat mirip dengan mantra yang digunakan orang luar. Tatapannya menyapu gua pertama. Setelah tidak menemukan apapun lagi, dia berjalan keluar. Manik-manik itu semuanya gagal, kalau tidak, manik-manik itu tidak akan dibuang begitu saja di sini. Entah kenapa, manik-manik yang gagal ini bisa menyegel mantra. Wang Lin merenung sambil meninggalkan bekasnya sendiri pada manik-manik itu dan menaruhnya di ruang penyimpanannya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan semua 10 manik-manik. Dia memeriksanya dan merasakan fluktuasi mantra di dalamnya. Sepertinya semuanya berisi mantra di dalamnya. Mungkin, orang-orang dari alam luar sudah mengetahui keberadaanku. Lagi pula, lelaki tua dari alam luar itu tidak mati. Rasa dingin merayapi hati Wang Lin. Pasti membutuhkan keberanian besar untuk ingin menyempurnakan manik penentang surga. Mungkinkah orang ini juga penguasa? Ekspresi Wang Lin muram. Dia memiliki perasaan bahwa dia dan penguasa dari alam luar akan bertemu dalam waktu dekat. Orang ini pasti pernah melihat manik penentang surga atau bahkan pernah melihat manik penentang surga, itu miliknya untuk bisa membuat sesuatu yang sangat mirip. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya dan matanya berbinar. Manik-manik ini dibuat dari upaya meniru manik penentang surga. Seseorang di sini mencoba membuat manik penentang surga sejak lama. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Saya telah mengumpulkan banyak manik-manik aneh itu. Manik-manik batu ini tidak alami, mereka disempurnakan oleh seseorang. Tidak ada perbedaan antara ukuran, berat, atau permukaannya. Seolah-olah seseorang datang ke sini dan menggunakan mantra khusus untuk membuat manik-manik ini sejak dahulu kala. Informasi di dalam batu giok bergema di benak Wang Lin. Nafasnya yang kasar berangsur-angsur menjadi tenang. Satu-satunya perbedaan adalah manik tersebut tidak memiliki pola 5 elemen, hanya samar-samar, pola kabur. Setelah melakukan semua ini, mata Wang Lin berbinar dan tangannya dengan cepat meraih ke dalam formasi dan mencoba mengambil ketiga botol itu. Memegang kristal asal, Wang Lin meremasnya dan kristal itu roboh. Ketika energi asal melonjak, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengambil kendali penuh atas energi asal. Dia kemudian menunjuk ke tepi formasi dan energi asal melonjak ke dalam tanah. Sambil mengerutkan kening, Wang Lin duduk. Dia bahkan belum memeriksa sisa gua ketika deduksi bersinar di matanya. Cahaya di matanya menjadi terang dan dia mengangkat tangannya untuk meraih kehampaan. Sepotong kristal asal terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Lebih penting lagi, Wang Lin melihat melalui formasi tersebut. Efek dari formasi ini adalah untuk menjaga pil pada saat selesai sehingga tidak terpengaruh oleh berjalannya waktu dan untuk melindunginya. Jika dibuka dengan paksa, pil di dalamnya akan segera hancur. Setelah melihat ketiga botol itu, Wang Lin berjalan ke depan dan melihat formasi.
Dia tidak bertindak sembarangan. Formasi ini mengandung petunjuk tentang batasan waktu. Meskipun samar, itu cukup untuk meningkatkan kekuatan formasi ini. Meski formasinya masih aktif, banyak kristal asal yang sudah dikeringkan sejak lama. Jumlahnya hampir tidak cukup untuk menjaga formasi tetap aktif. Di gua ketiga, terdapat formasi melingkar, dan terdapat kristal asal di tepinya yang menjaga formasi tetap aktif. Ada 3 botol mengambang di formasi. Mereka sepertinya mendapat nutrisi dari kristal asal. Ada batasan yang tersisa pada pintu yang menghalangi gua ketiga, tapi itu bukanlah pembatasan waktu. Setelah memeriksanya dengan cermat untuk waktu yang lama, tangan Wang Lin membentuk segel dan pembatasan jatuh pada batu. Suara letusan bergema dan batu perlahan bergerak ke samping. Setelah keluar dari gua, Wang Lin berjalan menuju gua ketiga. Membuka tas satu persatu, Wang Lin tergerak. Kantong-kantong ini semuanya berisi tanaman obat, dan jumlahnya tidak terbayangkan, sudah lama sekali. Tanah tertutup debu, dan jika Anda menyekat tungku pil, Anda akan meninggalkan bekas di debu. Pil peringkat 13. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati menyimpan 2 botol, meninggalkan botol pertama. Dia mengambilnya dan berjalan menuju gua dengan tungku. Raungan ini jauh lebih kuat dari binatang peringkat 12 dan menghancurkan bumi. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia tidak ragu untuk menutup kembali botolnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah menyegel botolnya, wajah Wang Lin pucat. Dia berkultivasi sejenak dan kemudian melihat botol itu dengan ekspresi serius. Wang Lin menjilat bibirnya dan pandangannya tertuju pada botol terakhir. Ketika akal sehatnya menyapu botol ini, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah merenung sebentar, dia perlahan menarik tutup botolnya. Saat celah kecil muncul, fluktuasi yang tak terbayangkan muncul dengan gila-gilaan. Raungan dahsyat yang tidak bisa didengar tetapi dirasakan dengan jelas oleh jiwa asal seseorang bergema. Alasan pil kabut sangat langka adalah karena sangat sedikit orang yang mau menyerah dalam jangka panjang. Manfaat jangka panjang dari binatang kabut dan menggunakan binatang kabut yang mereka tangkap untuk memurnikan pil. Pil jiwa kabut yang disempurnakan dari peringkat 12 binatang kabut. Mata Wang Lin menunjukkan ekstasi. Dia samar-samar mengenali pil peringkat 11. Tapi ini adalah pil yang sangat langka yang dimurnikan dari monster kabut peringkat 12. Ini sangat langka di Cloud Sea, dan memiliki karakteristik berbeda yang mudah dikenali. Ada pil di dalam masing-masing 2 awan kabut. Pil peringkat 11. Wang Lin samar-samar mengidentifikasinya. Dia merenung sebentar sebelum mengambil botol kedua. Saat dia membuka botolnya, banyak kabut keluar. Kabut terbagi menjadi 2 bagian, hitam dan putih. Mereka akhirnya berpisah dan melayang ke udara. Dia mengeluarkan 1 pil dan memegangnya di antara jari-jarinya. Dia memeriksanya dengan cermat, aroma pil keluar dari dalam botol, dan ada 3 pil merah di dalamnya. Fluktuasi jiwa binatang buas yang dahsyat datang dari mereka dan memenuhi area tersebut. Bahkan jiwa asal Wang Lin pun tertarik. Pil ini ditinggalkan di sini oleh Sima Mo dan sektenya. Disimpan seperti ini berarti pasti sangat berharga. Wang Lin menjilat bibirnya dan membuka botol pertama. Dia telah mengambil risiko besar saat itu. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, ketiga botol itu akan pecah. Pil di dalamnya juga akan hancur. Dia mundur dan meninggalkan gua dalam sekejap mata. Dia muncul di rumput dan duduk.
Saat Wang Lin melihat ketiga botol itu, jantungnya berdebar kencang. Selama jeda ini, Wang Lin meraih 3 botol dan menarik tangannya. Ini adalah celah spasial yang Anda temukan. Pemuda dengan tanda bulan sabit di antara kedua alisnya melihat sekeliling dengan kegembiraan di matanya. Pakaian orang-orang ini jelas berbeda dari apa yang dikenakan orang-orang di Laut Awan. Yang lebih aneh lagi adalah mereka semua memiliki tanda di antara kedua alisnya. Pria di depan memiliki sambaran petir di antara kedua alisnya. Adapun 2 orang di belakangnya, seorang pemuda memiliki tanda bulan sabit dan yang terakhir memiliki tanda api. Retakan besar diam-diam muncul di atas altar. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di sepanjang tepi retakan, merobeknya lebih lebar, dan kemudian 3 orang keluar. Ada sebuah altar di sini yang diselimuti kabut. Pada saat ini, cahaya terang muncul dari altar. Cahaya menembus kabut di sekitarnya dan mendorongnya kembali, memperlihatkan area kosong, sementara Wang Lin menyempurnakan pilnya, jauh di dalam alam 7 warna, jauh di luar tempat Master Ashen Pain berada, ada sebuah tempat yang tertutupi oleh api. Kabut yang membuat mustahil untuk melihat apapun, pemurnian 2 kali adalah metode alkimia yang harus dipelajari oleh semua pembudidaya Cloud Sea. Ini adalah metode menyempurnakan pil tingkat tinggi untuk membagi kekuatannya. Metode ini memiliki hubungan baik dengan tungku. Semakin baik tungku, semakin sedikit efektivitas yang hilang. Mengeluarkan pil peringkat 11, Wang Lin menempatkannya di dalam tungku pil. Tangan kanannya menepuk kekosongan, menyebabkan api di dalam tungku melonjak dan memurnikan pil. Di gua dengan tungku pil, Wang Lin merenung sedikit dan api menyala di mata kirinya. Api segera muncul dan menyerbu ke dalam tungku pil. Tungku bergetar dan tanda di atasnya perlahan aktif. Tingkat kultivasi Wang Lin yang sebenarnya, mengabaikan tubuh dewa kunonya, hanyalah pembersih nirwana tahap awal. Dia tidak bisa melahap pil peringkat 11 secara langsung, jadi dia perlu memperbaikinya lagi. Bab 1199. Mencari Dao. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan Raja Nyamuk ditarik ke dalam batasan di dalam gua. Raja Nyamuk itu bahkan lebih ganas lagi. Setelah terbang, mata dinginnya menatap Wang Lin dengan tekad. Pikirannya terkait dengan pikiran Wang Lin, jadi ia sudah mengetahui rencana Wang Lin. Ia mengeluarkan desisan lembut, di lembah tempat Gua Simamo berada, Wang Lin tidak mengerahkan seluruh energinya untuk alkimia. Dia juga membersihkan gua pertama. Setelah menetapkan sejumlah besar batasan dan memperluas gua, dia melepaskan binatang nyamuk itu. Gua Simamo. Dia mampu mendobrak batasan gua sambil terluka parah. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Ashen Pain dan dia menyerang ke depan. Sosok buram itu menutup matanya, dan setelah sekian lama, dia membuka matanya dan memandang Tuan Ashen Pain. Master Ashen Pain gemetar dan beberapa gambaran muncul di kepalanya. Setelah dia melihat gambar-gambar itu, dia mengerutkan kening. Master Ashen Pain bertanya pada sosok buram itu, di mana dia? Tidak mungkin untuk melihat seperti apa penampakan orang ini, tetapi matanya jernih, seolah-olah dia bisa melihat menembus langit. Tidak ada apapun yang bisa luput dari matanya, dan jika dia menatap Anda akan merasa telanjang, seolah semua rahasia Anda telah terbongkar. Panggil, yang menentang. Master Ashen Pain menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah ke manik itu. Manik itu mulai menyerap cahaya 7 warna dan kemudian roboh.
Pada saat ia runtuh, aura yang kuat muncul dan bayangan buram muncul di dunia. Kultivator bernama Lu itu terluka oleh kuku 7 warna saya, jadi meskipun dia tidak mati, dia sedang sekarat. Aku hanya tidak tahu di mana dia bersembunyi, namun, itu tidak masalah. Jika saya ingin tahu, saya dapat dengan mudah mengetahuinya. Master Ashen Pain mencibir dan tangan kanannya meraih kekosongan. Letakkan pada ruang penyimpanannya terbuka dan sebuah manik terbang keluar. Dia memaksa orang tua ini untuk melakukan hal ini. Jika aku tidak membalas dendam, aku bukan manusia. Dia melompat ke depan dan berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerang ke depan. Dia menembus kabut dan terbang menuju pegunungan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menampakkan kilatan suram. Tubuh Master Ashen Pain tiba-tiba mulai mengembun kembali hingga menjadi jasmani. Tubuhnya mengeluarkan lebih banyak kilatan petir dan tanda petir samar muncul di antara alisnya. Untaian petir putih datang dari sana, patung itu dan memasuki kabut 7 warna untuk menyatu dengan jiwa asalnya. Setelah sekian lama, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan mengambil botol kecil untuk menyesapnya lagi. Dia terus tenggelam dalam pencarian Dao dan pencerahan. Semakin banyak niat Dao muncul di sekitarnya. Lingkungan Wang Lin tampak terdistorsi dan kemudian berubah. Perubahan ini menjadi semakin cepat hingga sekelilingnya menjadi tidak nyata. Saat dia mengejar Dao, dia mengkonfirmasi wilayahnya yang benar dan salah saat dia mengalami pemahaman binatang itu. Wang Lin seperti seorang pejalan kaki yang terus-menerus mengatur berbagai pemahaman, mengambil napas dalam-dalam. Wang Lin melihat batasan cahaya hitam di sekitar lembah dan mengambil botol kecil sebelum menyesap sedikit cairannya. Saat cairan itu masuk ke dalam tubuhnya, langsung berubah menjadi perasaan sejuk yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Samar-samar dia bisa merasakan auman binatang buas bergema. Wang Lin menutup matanya dan mulai perlahan memahami pemahaman binatang itu tentang surga. Di bawah kendali Wang Lin, cairan itu terbang ke arahnya dan disimpan dalam 3 botol kecil. Ekspresi Wang Lin tenang saat tangan kanannya terulur. Tutup tungkupil terlepas dan sejumlah besar kabut keluar. Kabut berangsur-angsur menghilang dan genangan cairan emas melayang di udara. Wang Lin duduk di samping tungkupil. Dia terus-menerus memanipulasi api dan memurnikan pilnya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Api berangsur-angsur menghilang dan aroma pil memenuhi ruangan. Setelah meninggalkan untaian akal ilahi di dalam gua untuk mengawasinya, Wang Lin merenung sebentar dan kemudian pergi ke tungkupil. Pada saat yang sama, kristal asal berubah menjadi energi asal yang padat melalui pembatasan dan memasuki tubuh binatang nyamuk. Saya akan menggunakan metode sekte 5 racun untuk menyaring jiwa binatang yang bermutasi untuk secara paksa meningkatkan kekuatan binatang nyamuk sehingga dapat berubah menjadi raja nyamuk yang lebih kuat. Hanya dengan begitu ia dapat mengendalikan sejumlah besar binatang nyamuk di alam surgawi angin. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke dalam gua. Dia dengan jelas melihat binatang nyamuk ungu itu berlari dengan agresif menuju setiap jiwa binatang. Ia melawan dan melahap mereka. Apa yang dia inginkan adalah terus memastikan wilayahnya yang benar dan salah sambil menjalani kehidupan binatang, untuk memahami surga melalui yang benar dan yang salah. Tercerahkan, tawanan Dao surga. Semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Semua kehidupan harus berjalan maju selamanya dan menyelesaikan zaman modern.
melarikan diri dari kehendak surga dan memperoleh jalan menuju kehidupan. Tutupi keinginan surga, mengukir hari-hari gelap, tunggu jalur kultivasi. Dalam sekejap, sebuah suara samar muncul di benaknya. Suara ini sepertinya bergumam dan perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Wang Lin telah menghabiskan botol ketiga di dalam lembah. Dia telah melupakan segalanya saat dia terus mencari daunnya di dunia tanpa akhir ini. Niat Dao yang semakin kacau menyebar dan menutupi segalanya dalam jarak 10.000 kaki daerah. Hal ini bahkan menyebabkan langit menjadi terdistorsi. Jika Anda melihatnya, itu tampak nyata, tetapi Anda akan menemukan bahwa itu salah. Ini akan menjadi sangat sulit untuk dibedakan, dan begitu Anda jatuh ke dalamnya, akan sangat sulit untuk melarikan diri dari jurang ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi setiap kultivator di atas tahap formasi jiwa dapat merasakan maksud Dao di sini. Masing-masing dari mereka dibentuk oleh hukum langit. Saat niat Dao yang tak ada habisnya disortir, mereka secara bertahap menyebar keluar lembah. Hal ini menyebabkan seluruh lembah menjadi terdistorsi. Jika tidak ada yang salah, tidak ada kebenaran. Jika tidak ada kebenaran, dari manakah kepalsuan akan muncul? Benar dan salah, tidak ada kebutuhan nyata untuk membedakannya sepenuhnya. Wang Lin mengambil botol kedua dan meneguknya. Matanya dipenuhi dengan pencerahan sebelum dia menutupnya dan terus mengkonfirmasi Dao-nya sendiri. Waktu berlalu. Wang Lin telah menghabiskan seluruh botol pertama dan terus memahaminya. Distorsi di sekitar tubuhnya menyebar hingga menutupi seluruh lembah. Jika ada yang datang saat ini, hati Dao mereka akan menjadi kacau. Ada terlalu banyak niat Dao yang telah disortir dan ditinggalkan oleh Wang Lin. Apa yang dia ambil adalah sepotong pemikiran yang terlintas di benak binatang itu saat dia memahami surga. Itulah inti dari jiwa binatang buas yang ganas. Pemikiran ini tidak jelas, tetapi binatang buas membutuhkan ini untuk membantu mereka melakukan terobosan dan akhirnya mencapai bentuk manusia. Bahkan binatang kabut peringkat 12 itu semuanya berubah menjadi binatang buas yang berbeda dan tidak mengeluarkan raungan apapun. Mereka terbang melintasi langit dan mengelilingi lembah. Mereka melayang di udara seperti yang tercerahkan dan memahami Dao Wang Lin. Yang tercerahkan tiba dan melayang di udara. Gumaman yang telah berlangsung selama bertahun-tahun berhenti. Mereka semua memandang ke lembah dan memejamkan mata. Seolah-olah mereka memahami Dao Wang Lin, yang hilang mencari Dao dan mata mereka menjadi semakin bingung. Mereka menatap ke depan dan niat Dao tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh mereka. Semuanya terjadi dengan lembah tempat Wang Lin berada sebagai pusatnya. Penyempurnaan Dao yang menggerakkan seluruh alam 7 warna perlahan terjadi. Saat niat Dao kacau yang diberikan oleh Wang Lin bertambah jumlahnya, seluruh alam 7 warna tampaknya menjadi terpelintir, bahkan lebih jauh lagi. Yang tercerahkan yang hanya melayang di dalam kabut semuanya keluar dari kabut dan terbang menuju lembah tempat Wang Lin berada. Gumaman mereka perlahan datang juga, mereka bergerak dengan kecepatan biasa, tapi setiap langkah seperti spatial bending. Segera, mereka tiba, tetapi mereka tidak bergerak maju. Mereka berdiri di sana seolah-olah sedang mencari Dao. Wajah Guru Ashen Pain pucat saat dia duduk di tanah dan membuat pikirannya stabil. Dia terus-menerus menolak niat Dao yang kacau dan hisapan dari pusaran yang tak terlihat. Dia tidak menyadari para Los Ones yang botak perlahan berjalan mendekat. Domain benar dan salah adalah evolusi kedua dari Dao-nya.
Apa yang dia cari telah menekan mereka yang berada pada tingkat kultivasinya dan bahkan mereka yang berada di atas tingkat kultivasinya. Niat Dao ini seperti pusaran raksasa yang dapat menyerap semua domain. Kemudian, melalui metode khusus, mereka akan membawanya ke dalam konfirmasi Wang Lin. Master Ashen Pain berada 10.000 kaki di luar Gua Simamo, dan wajahnya sangat pucat saat dia menatap ke depan, tapi dia tetap tidak bergerak. Dia datang ke sini 2 hari yang lalu, tetapi sebelum dia bisa bergerak maju, dia segera merasakan maksud Dao yang kacau dan tak ada habisnya di sini. Bab 1200. Dao Penyebaran. Setelah mencapai langkah ini, Wang Lin telah mencapai batas wilayah kekuasaannya. Dia juga berada dalam lingkaran yang dia gambar di sekitar Li Qianmei dan Lu Yunchong. Langit ini bukan surgaku. Di mata orang lain, langit dan bumi tidak terbatas, dan mereka tidak tahu di mana ujungnya. Mereka mencari langit dan bumi secara membabi buta. Di mata Wang Lin, batas langit dan bumi tidak lagi penting. Langit adalah sebab karma dan bumi adalah akibat karma. Dunia adalah siklus karma. Dia ingin keluar dari tungku karma ini. Dia ingin tahu apa yang ada di luar dunia ini, karma seperti ini. Dia melihat penyebab karma dan melihat sekilas akibat karma. Segala sesuatu di dunia ini memiliki karmanya masing-masing. Setelah menyelesaikan pengejaran karma, kehidupan Wang Lin memasuki puncaknya. Saat pikirannya berkembang, hati daunnya semakin terkonfirmasi. Saat dia melewati siklus karma, hati daunnya menjadi semakin mengakar. Dunia menjadi berbeda di matanya, setelah hidup dan mati adalah karma. Setelah domain Wang Lin mengalami metamorfosis, dia seperti kepala sarjana di antara manusia. Dia tidak lagi peduli dengan hidup dan mati, tetapi mengejar arti dunia yang sebenarnya. Wang Lin tidak akan memasuki jalan ini. Dia menjadi kuat karena dia memiliki niat. Namun, surga itu kejam dan akan memaksa semua kehidupan untuk mematuhinya. Itu juga karena tujuan dari semua kehidupan sehingga Dao yang tak terhitung jumlahnya dibentuk untuk dipahami semua orang. Ini adalah anugerah yang diberikan surga kepada semua makhluk hidup, untuk memberi mereka makna dalam berkultivasi. Ini berarti mengikuti langit dan mengembangkan jalan yang mulus. Membelah bintang, membelah bulan, dan memandang ke bawah ke langit adalah jalan seorang kultivator yang menentang surga. Dia telah melihat hidup dan mati, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini semua adalah pemikiran yang dibawa oleh alam hidup dan mati kepada Wang Lin. Dari siklus reinkarnasi hidup dan mati, dia melihat hidup dan mati. Hal ini memungkinkan dia untuk berjuang melewati krisisnya dan menemukan kehidupan dalam kematian. Hal ini pada akhirnya membuat keinginannya yang menentang muncul di dalam hatinya dan dia berani menjadi seorang kultivator yang menentang surga. Siklus hidup dan mati Wang Lin, siklus karma, dan benar dan salah semuanya adalah Dao yang telah ia pahami sendiri atau merupakan perubahan dalam cara berpikirnya. Dari seorang kultivator kecil yang tidak dikenal hingga sekarang, di mana dia bisa berdiri di antara yang kuat. Semua perubahan ini merupakan pertumbuhan yang dialami Wang Lin dalam hidupnya. Bahkan setelah pikiran Wang Lin pergi, pria kekar itu masih belum pulih dari keterkejutannya. Tidak ada satupun dari hal ini yang menarik minat Wang Lin sama sekali. Pikirannya terus menyebar, dan dia melihat seorang pria kekar duduk di sebuah gua di gunung di wilayah luar. Mata pria kekar itu menunjukkan kepanikan saat dia menatap ke depan.
Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, yang tersesat dan binatang buas juga seperti ini. Adapun Master Ashen Pine, jantung daunnya tiba-tiba runtuh dan matanya dipenuhi kebingungan. Pikirannya perlahan menyebar dengan lembah sebagai pusatnya. Ketika pikirannya menyapu yang tercerahkan, tubuh mereka gemetar. Saat Wang Lin melanjutkan untuk menjadi tercerahkan, pikirannya perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Dia melihat lembah, dia melihat dirinya duduk di lembah, dia melihat pil-pil melayang di hadapannya runtuh satu demi satu, saat itu menyebar, bahkan kedalaman alam 7 warna menjadi seperti ini. Seluruh alam 7 warna tampaknya dipenuhi dengan niat Dao yang telah ditinggalkan Wang Lin dan menjadi bengkok. Seolah-olah niat Dao yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, Master Ashen Pine berjuang untuk melindungi pikirannya. Seolah-olah dia bisa dikuasai oleh niat Dao yang kacau ini kapan saja. Bahkan lebih banyak lagi niat Dao yang muncul di luar lembah. Binatang buas peringkat 12 itu tidak lagi mengeluarkan aura ganas saat mencari Dao. Yang hilang di luar lembah secara bertahap mendapatkan sedikit kejelasan di mata mereka yang kebingungan. Tubuh halus yang tercerahkan mulai berubah menjadi jasmani, niat Dao yang semakin kacau muncul dan mulai menyebar sekali lagi, dia lupa waktu. Saat dia memperoleh pencerahan, dia mengambil pil itu satu persatu. Dia tidak melahapnya, mereka semua pingsan ketika mendekati mulutnya. Niat Dao yang tak terhitung jumlahnya dari jiwa binatang bergabung dengan pusaran dan dikonfirmasi oleh Wang Lin. Cairan yang terbentuk dari 3 pil peringkat 11 dikonsumsi oleh Wang Lin. Pemahamannya tidak berakhir dan terus berjalan. Ruang penyimpanannya terbuka di hadapannya dan botol-botol pil beterbangan. Ada pil peringkat 8, 9, dan 10 di dalamnya. Apa yang dicari Wang Lin adalah Grand Dao. Meski tampak sama seperti orang lain, karena pemahamannya tentang Dao, jalan yang dilihatnya telah jauh melampaui tujuan orang lain. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bukan berarti tidak ada kultivator yang telah mencapai langkah ini, melainkan hanya saja jumlahnya terlalu sedikit. Domain menentukan tingkat kultivasi seseorang, dan kedalaman domain membawa perbedaan drastis pada kekuatan seseorang. Pada saat ini, pikirannya tertarik oleh kerangka itu dan tertuju pada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di kerangka itu. Pemuda dengan tanda petir dengan lembut berkata, tempat ini sangat misterius. Yang lebih aneh lagi adalah saya bisa merasakan aura nenek moyang klan Flash Thunder saya. Ada juga kabut di sana, tetapi kabutnya bahkan lebih tebal. Namun, ini masih tidak bisa menghentikan pikiran Wang Lin. Dia melihat 3 pemuda mengenakan pakaian aneh. Pemuda dengan tanda bulan sabit, dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Pikiran Wang Lin berfluktuasi hingga jumlah yang tidak diketahui waktu dan kemudian meninggalkan tempat ini dengan bingung. Dia masuk lebih jauh ke dalam daratan yang tertutup kabut ini dan untuk pertama kalinya memasuki kedalaman alam 7 warna. Tunggu jalur kultivasi. Seolah-olah guntur meledak di benak Wang Lin. Pikirannya yang semula tenang tiba-tiba menjadi terganggu dan terjadi perubahan drastis. Pikirannya berkumpul pada kerangka itu dan teks itu terukir di dalam hatinya. Ada kata-kata yang persis sama yang bergema di benaknya. Wang Lin juga melihat ada ruang tersembunyi di puncak, dan di dalamnya dia melihat tablet itu lagi. Dia juga melihat kerangka yang ditempelkan pada tablet dengan 2 paku 7 warna. Di dalam gua ini, dia melihat seorang gadis muda yang mirip dengan wanita tua itu.
Wajahnya pucat dan dia tampak mati, tetapi tubuhnya gemetar. Pikirannya menembus gerbang batu dan dia melihat bola cahaya 7 warna. Ada jiwa binatang yang tersegel di dalamnya dari peringkat 7 hingga peringkat 13. Saat pikiran Wang Lin menyebar, dia pergi ke gunung kedua yang dilindungi oleh pembatasan waktu. Di sana dia melihat patung yang menjulang tinggi dan gerbang batu raksasa di tengah gunung. Ada tanda petir di gerbang. Namun, di mata Wang Lin, aura kuno itu perlahan menghilang. Seluruh tablet batu itu seperti harta karun, batasan waktu juga tidak mampu menghentikan pikiran Wang Lin. Di gunung pertama, tidak ada apa-apa selain sebuah tablet batu. Tidak ada apapun di tablet batu itu, tetapi memancarkan aura kuno. Wanita tua itu tidak membuat Wang Lin berhenti. Dia melanjutkan ke gunung yang tertutup kabut. Kabut tidak mampu menghentikannya sama sekali, dan di dalamnya dia melihat 2 gunung dikelilingi batasan. Dia melihat wanita tua berwajah pucat berbaju hijau duduk di sana, berkultivasi dengan mata tertutup. Hati daunnya berantakan dan secara tak terduga menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Penampilannya berubah dengan cepat, terkadang dia tua, terkadang dia kuno, terkadang dia paruh baya. Pemuda dengan tanda api itu menjilat bibirnya dan perlahan berkata, "Meskipun pikiran orang ini kuat, jika kita bertiga membuka segelnya, kami masih memiliki peluang. Saya harap kalian berdua akan membantu saya." Mungkinkah? Dia, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Tubuh pemuda itu bergetar. Itu pasti nenek moyang dari klan burung pipit api milikku. Pikiran yang baru saja terkandung itu pastilah salah satu leluhur klanku, kalau tidak, tandaku tidak akan bereaksi seperti ini. Pemuda dengan tanda api itu pucat, tapi matanya dipenuhi keserakahan. Apa pikiran yang kuat? Pemuda dengan tanda petir itu tersentak, setelah sekian lama, ketiganya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Untung perasaan ini hanya bertahan sesaat. Ketika pikiran Wang Lin berlalu, rasa sakitnya hilang, yang paling terkejut adalah pemuda dengan tanda api. Saat pikiran Wang Lin terlintas, dia merasa seperti kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Ketakutan yang tak terkatakan melanda tubuhnya, dan bekas api mulai membara seolah ingin membakar tubuhnya menjadi abu. Pemuda dengan tanda bulan sabit juga gemetar seolah sedang memikirkan sesuatu, tapi dia tidak yakin. Wajahnya pucat dan gelombang besar muncul di hatinya. Pikiran Wang Lin tersapu oleh ketiga pemuda itu. Pada saat ini, seolah-olah sambaran petir menyambar pemuda dengan tanda petir di antara alisnya. Tanda petir mulai berkedip dengan hebat. Pemuda terakhir dengan tanda bulan sabit dengan hati-hati melihat sekeliling dan matanya berbinar. Saat dia hendak mempercepat, ekspresinya berubah drastis. Bab 1201. Penjaga. Pupil lelaki tua itu mengecil saat dia menatap sosok ilusi Wang Lin. Dia belum pernah melihat mantra pikiran yang dapat menyingkat begitu banyak maksud Dao yang kacau sebelumnya. Saya memahami Dao dan pikiran saya tersebar secara acak. Saya tidak bermaksud mengganggu budidaya rekan penggarap. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh niat Dao yang tak ada habisnya, dan niat Dao yang lebih kacau pun berkumpul. Mereka melindungi citra Wang Lin yang dibentuk oleh pikirannya. Saat Wang Lin melambaikan tangan kanannya, niat Dao membentuk pusaran raksasa. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu memperlihatkan ekspresi serius dan menghentikan tangan raksasanya. Niat Dao ini tidak ada habisnya, dan saat mereka menyerbu masuk,
semua kabut di dalam alam 7 warna bergejolak. Bahkan cahaya 7 warna pun meredup. Jumlah niat Dao yang terkumpul mencapai tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Pikiran Wang Lin dengan cepat berkontraksi dan membentuk sosok ilusi. Dia menatap orang tua itu, tapi Wang Lin tidak berbicara. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan semua niat Dao yang telah dia tinggalkan di alam 7 warna bergegas menuju dirinya sendiri. Saat lelaki tua itu berbicara, dia semakin dekat. Tangan kanannya sepertinya mampu menutupi langit dan meraih Wang Lin. Telapak tangannya sepertinya mengandung daya isap yang kuat yang menyebabkan pikiran Wang Lin berputar dan ditarik ke dalam. Kamu berani menggunakan ilusi belaka di hadapan orang tuanya. Karena kamu membawa hadiah ini ke rumahku, tinggallah. Wilayah murni ini 100 kali lebih kuat daripada yang tercerahkan. Terdengar gema yang menggelegar dan pikiran Wang Lin bergetar. Semua ilusi runtuh dan hilang sama sekali, suara terkejut datang dari kehampaan, dan pada saat yang sama, seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari puncak. Dia melihat kehampaan dan bergegas ke depan. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan membanting ke depan, namun, saat itu tercapai, pikiran Wang Lin dengan cepat menarik diri. Lingkungan sekitar menjadi tidak nyata, seolah-olah seluruh dunia menjadi buram. Pada saat ini, dunia berubah warna dan bahkan cahaya 7 warna pun mundur. Perasaan ilahi berubah menjadi sebuah tangan dan tanpa ampun mencoba merebut pikiran Wang Lin. Sudah lama sekali sejak aku tidak melihat wilayah murni seperti itu. Pesan perasaan ilahi yang suram datang dari gunung, dan pada saat ini, sebuah perasaan ilahi yang lebih kuat menyapu Wang Lin. Raungan hening bergema di benak Wang Lin. Pikiran awalnya yang membingungkan langsung menjadi sadar. Pikiran Wang Lin tiba, tetapi ketika dia hendak masuk, kekuatan yang sangat kuat akal ilahi keluar. Perasaan ilahi ini bertabrakan dengan pikiran Wang Lin. Riak pembatasan bergema saat Wang Lin muncul di luar lembah. Dia melihat kemana Master Ashen Pain melarikan diri dan menyerang ke depan seperti sambaran petir. Ketika wilayah saya melihat kitab suci di kerangka itu, ia menerobos. Saya hanya perlu mengkonsolidasikannya sebentar dan kemudian saya dapat mencapai tahap pertengahan dari pembersih nirvana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tatapannya melampaui batasan. Dia bangkit dan keluar, namun, karena tempat ini berhubungan dengan penguasa, maka dapat dimengerti jika dia muncul. Wang Lin menatap ke langit. Dia tenang, matanya memancarkan cahaya yang dalam, seolah-olah mengandung dao surgawi. Ada juga 3 kultivator muda itu, dan saya pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya. Saya tidak menyangka dia akan muncul di sini. Wang Lin mengerutkan kening. Apa yang dia jaga? Wang Lin mulai merenung. Dia memikirkan orang tua itu. Jelas sekali alasan dia tidak menyerang adalah karena dia mengkhawatirkan sesuatu. Orang tua itu berada pada tahap akhir dari penghancur nirwana tetapi tinggal sendirian di gunung. Jika dia mengatakan dia tidak menjaga sesuatu atau merencan akan sesuatu, Wang Lin tidak akan mempercayainya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan suara letupan datang dari cahaya hitam sebelum berubah menjadi kristal hitam. Wang Lin memegang kristal hitam itu dan melihatnya sebentar. Ini adalah harta karun yang terbentuk dari maksud dao kacau dari semua pil itu. Dan itu adalah harta karun yang sangat kuat. Jika itu runtuh, niat dao yang akan keluar sudah cukup untuk meruntuhkan hati dao bahkan seorang kultivator penghancur nirwana,
bahkan binatang buas peringkat 12 tampaknya menjadi sadar dan mengaum saat mereka pergi. Segala sesuatu di luar lembah kembali normal. Wajah Master Ashen Pain pucat dan dia segera mundur. Beberapa saat kemudian, semua niat Dao yang telah dibuang Wang Lin telah berkumpul di dalam bola cahaya ini. Semua yang hilang di luar lembah kembali kebingungan dan terpencar. Yang tercerahkan mulai bergumam dan melayang pergi, berdiri. Wang Lin menunjuk ke langit dan maksud Dao yang tak ada habisnya bergegas ke lembah. Niat Dao mengalir masuk dari seluruh alam 7 warna dan terkondensasi menjadi bola cahaya hitam di tangan kanan Wang Lin. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan kilatan rasa dingin muncul di matanya. Jika orang tua itu bertekad untuk menahannya di sana, Wang Lin akan membalas dengan semua maksud Dao. Wang Lin mundur. Dengan niat Dao tak berujung yang mengelilinginya, dia melintasi alam dan kembali ke tubuhnya di dalam lembah. Dia telah menempuh jalannya 2 kali, jadi dia sangat familiar dengannya. Jika bukan karena dia khawatir bertemu dengan yang hilang, dia bisa bergerak lebih cepat. Kalian semua akan terjebak di sini selamanya untukku. Master Ashen Pain dengan cepat bergegas menuju wilayah luar. Dia bergerak di sepanjang jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya menuju jalan yang biasa dia ambil untuk meninggalkan tempat ini. Saya tidak menginginkannya lagi. Jika Anda semua menginginkannya, ambillah. Aku akan meninggalkan alam 7 warna ini, dan aku akan menutup tempat ini sepenuhnya. Aku akan menghancurkan retakan 7 warna itu sehingga kalian semua akan terjebak di sini selamanya. Hanya dengan begitu kemarahan di hatiku akan sedikit mereda. Orang bernama Lu itu pasti mencari jiwa Pang Decai saat dia membunuhnya. Namun Pang Decai pun tidak tahu cara sebenarnya untuk pergi. Dia hanya tahu apa yang aku ingin dia ketahui. Orang ini menghancurkan semua usahaku, dan ada juga wanita tua bernama Zhao. Jika dia tidak mencoba mencuri dariku, orang bernama Lu itu tidak akan punya kesempatan. Lupakan, lupakan. Ekspresi Master Ashen Pain berubah dan matanya dipenuhi amarah. Namun, hal itu malah lebih diisi dengan kesuraman dan ketidakberdayaan. Saya tidak akan menyerah pada ini. Mata Tuan Ashen Pain dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan. Dia membenci Wang Lin sampai-sampai dia ingin melahap daging mentah Wang Lin. Tuan Ashen Pain merasa getir dan meraung ke langit. Dia telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, tetapi dia harus mengakui bahwa dia telah gagal dan tidak ada ruang untuk pulih. Jika dia melanjutkan, kemungkinan besar dia akan meninggalkan hidupnya di sini juga. Memikirkan hal ini, hati Master Ashen Pain terasa merinding. Sebelum tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, dia menggunakan segalanya dan hanya berhasil berakhir dengan kedua belah pihak terluka parah. Sekarang Wang Lin mendapat terobosan, dia pasti akan mati jika mereka bertarung. Khususnya, ketika dia berada dalam dao kacau yang tak ada habisnya, dia seperti perahu yang kesepian di laut yang mengamuk. Ketika pikiran Wang Lin terlintas, pikirannya bergetar. Dia memiliki dugaan samar bahwa Wang Lin telah memperoleh pencerahan dan meningkatkan wilayah kekuasaannya, dan mungkin tingkat kultivasinya akan meningkat. Tuan Ashen Pain bergegas sepanjang jalan, dan wajahnya pucat sepanjang waktu. Hatinya dipenuhi amarah. Dia mengira lukanya telah pulih dan dapat dengan mudah membunuh orang bernama Lu. Ini. Paling-paling dia akan berusaha keras untuk melanggar batasan tersebut. Namun, ketika dia berada dalam jarak 10.000 kaki dari Wang Lin, hati Dao-nya terperangkap dan pikirannya hampir runtuh.
Pupil matanya mengecil saat dia menjerit dan wajahnya berkerut. 7 jiwa darah yang baru lahir muncul dan mengembun di tanda petir buram di antara alisnya. Tanda itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan menembaki energi asal yang menyerangnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu cepat melampaui imajinasi. Master Ancient Pain tidak akan pernah menyangka Wang Lin memiliki harta karun sebesar itu. Ketika dia menyadarinya, energi asal yang kuat telah mendekat. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan kekosongan. Tangan kirinya dengan cepat menunjuk ke punggung tangan kanannya. Gelombang energi asal mengalir ke telapak tangannya dan kemudian ditembakkan ke Master Ancient Pain. Master Ancient Pain hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, ekspresinya berubah drastis. Posisi Wang Lin dan Master Ancient Pain telah diubah. Saat Master Ancient Pain bingung dengan mantranya, Wang Lin menutup jarak. Ubah posisi. Saat dia berbicara, cahaya tiba-tiba muncul di sekitar Master Ancient Pain. Master Ancient Pain menghilang dan segera bertukar tempat dengan Wang Lin. Saat Wang Lin menatap sosok Master Ancient Pain, tangannya terbentuk membentuk segel dan ilusi tungku dewa kuno muncul di hadapannya. Matanya berbinar dan dia menunjuk ke arah Master Ancient Pain. Dia dengan cepat mempercepat dan menyerang ke depan. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.